Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Miss, good afternoon. In this video, I'm going to explain some of the material from Miss Fuji, and I will explain about gerund. Gerund, as we know, gerund is verb ing. Gerund bisa menjadi tiga, yaitu gerund sebagai noun, gerund sebagai adjective, noun dan adverb. Ada juga yang gerund sebagai verb atau ava, adjective, verb dan adverb. Terus di sini gerund yang kita tahu itu kan verb ing. Nah, verb yang difungsikan sebagai noun. Nah, misalkan nih ada dua, satunya itu gerund yang bermakna menjadi noun, ada juga gerund yang bermakna menjadi verb. Misalkan meeting. Nah, meeting sama-sama verb ing, dan di situ maknanya bisa beda. Nah, kalau misalkan dia menjadi noun, meeting itu bisa artinya pertemuan. Sedangkan kalau meet itu sebagai yang bermakna sebagai verb artinya bertemu. Saya contohkan verb gerund yang sebagai verb. Building the house is my job. Nah, membangun rumah adalah pekerjaanku. Nah, di situ membangun di situ verbnya menjadi verb yang bermakna sebagai kata kerja. Sedangkan kalau misalkan kayak gini nih, the building of the house spends much money. Pembangunan rumah itu menghabiskan banyak uang. Nah, building di situ bermakna sebagai noun. Oke, saya lanjutkan. I will divide the material of gerund become 5, and the first one, gerund a subject of verb. Polanya ada subject, verb plus object. Contohnya, meeting you makes me happy. Nah, meeting di situ gerund yang berfungsi sebagai verb. Terus yang kedua ada a subject after it. Polanya ada it plus verb and 3 complement and then gerund. For example, it is nice meeting you. Nah, meeting you di sini dia sebagai subject, gerund a subject after it. Okay, the third a subjective complement. Gerund a subjective complement. Polanya ada subject plus linking verb and 3 complement. For example, my hobby is meeting you. My hobby is subject and is a linking verb. Meeting you a subjective complement or 3 complement. And number 4, there is a gerund as object of preposition. There is a subject of preposition. Polanya ada preposition, object of preposition. Contohnya ada I go after meeting you. And next, Nona is afraid of kissing you. Jadi ada beberapa preposisi yang harus atau yang bisa diikuti dengan gerund. Kayak misalkan after dan juga of, terus about itu juga ada. Nah, terus yang ke-5, as object of verb. Polanya ada subject, verb, dan object. As object of verb, this is as object of verb, ini wajib diikuti dengan gerund. Contohnya, we enjoy studying grammar. Nah, enjoy di situ harus diikuti dengan verb ing atau gerund. Jadi ada juga preposisi yang harus diikuti dengan verb ing atau gerund, ada juga verb yang harus diikuti dengan verb ing dan gerund atau gerund. Contohnya ada avoid, terus anticipate atau anticipate. And the next I will explain about adjectival function. And gerund yang difungsikan sebagai objek gerund yang difungsikan sebagai adjective atau menjelaskan noun.
di sini gerundnya itu ada place atau thing, ada juga tempat dan juga alat. Misalkan parking area, swimming pool, sleeping bag, and in participle ada profesi, hobby, and person. For example, ada parking man, swimming athlete, and sleeping girl. Negative expression of gerund, short prohibition atau larangan pendek. Contohnya polanya ada no plus gerund. For example, no smoking, no swimming, no feeding, and ada juga don't. Nah, don't di situ harus beda dengan no sama don't. Nah, don't di situ harus diikuti dengan verb 1 karena di situ imperatif. Don't smoke, don't swim, don't feed. Kalau misalkan di no swimming itu tadi khusus buat public yang tertulis, sedangkan kalau don't itu buat khususnya buat speech. Ada visibility of gerund, nasihat dari gerund. Jadi polanya ada there atau it, be, no, good, and gerund. For example, it is no good doing it, and there is no word waiting for you. Okay, thank you so much, and sorry miss, I have been late, and sorry it isn't incomplete. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.